Kau memang tidak punya hati, bentak wanita itu dan kemudian menghilang dari pandangan Daniel. Daniel tersenyum miring mendengar bentakan wanita itu. Dirinya memang tidak punya hati. Hatinya sudah mati bersama dengan kenangannya bersama Nara. Wanita itu bisa-bisanya dia memutuskan hubungannya dengan Daniel di tahun kelima mereka bersama. Daniel sadar dia bukanlah pacar yang baik. Dia masih sering pergi dan tidur dengan wanita lain, bahkan saat dia masih bersama Nara. Pacarnya itu terlalu workaholic, membuat dia tidak punya banyak waktu untuk Daniel. Mereka bukannya tidak pernah melakukan hubungan badan, hanya saja jarang karena kesibukan mereka. Sekarang, Daniel baru tahu rasanya merindu pada wanita itu. Dulu, dia hanya tinggal menelpon wanita itu dan mendengar semua keluh kesah Nara. Tapi kali ini berbeda. Nara sudah tidak lagi bertitel sebagai pacarnya. Nara meninggalkannya saat pria itu memutuskan bahwa dia akan membawa Nara ke jenjang yang lebih serius. Apa maksud kamu? Kamu gak mau nikah sama aku? Tanya Daniel dengan heran kepada Nara. Wanita itu tiba-tiba menjadi panik dan seperti orang gila ketika Daniel berkata bahwa dia ingin mengenalkan Nara pada keluarganya dan ingin meminta restu untuk menikah. Nara menutup wajahnya sambil menggelengkan kepalanya. Daniel lebih frustasi lagi. Dia tidak tahu harus bersikap apa untuk menghadapi Nara. Nar, kita udah 5 tahun pacaran. Itu waktu yang cukup buat kamu dan aku untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Kita gak mungkin pacaran seumur hidup. Nada bicara Daniel melembut. Dia memegang lutut Nara yang tengah duduk di depannya. Nara masih diam. Nara, kamu cintakan sama aku? Tanya Daniel lagi. Nara diam membuat Daniel semakin gugup. Entah kenapa dia menjadi ketakutan sekarang. Maaf dek. Hanya itu kata yang didengar Daniel keluar dari mulut Nara. Lututnya lemas mendengar kata perkataan Nara. Bilang sama aku kamu bercanda Nar, gak lucu loh ini, kata Daniel lagi. Daniel menutup matanya meresapi sisa rasa sakit yang ada di hatinya. Nara, gadis polos dan kuat yang dikenalnya saat masa kuliah itu berhasil menghancurkan hatinya dengan sempurna. Sebenarnya bukan hanya karena sikap Nara yang berubah pada Daniel, tapi juga sikap keluarganya yang kurang baik saat Daniel membawa Nara hari itu. Mereka bersikap seperti itu karena Nara hanyalah seorang karyawan. Keluarga Daniel merasa Nara tidak pantas bersama dengan Daniel. Daniel, bukankah tidak menyadari bahwa kemampuan mereka melangkah? Mereka akan menatap ke arah Nara dengan tatapan merendahkan yang sangat kentara. Walau sudah membaca keadaan yang tidak kondusif seperti itu, Daniel tetap bersikeras. Karena itu, di tengah-tengah acara, dia malah melakukan lamarannya pada Nara. Dan Nara menolaknya. Daniel merasakan sesak dalam dadanya setiap kali mengingat peristiwa itu. Tidak cukup di situ, Nara kemudian menghilang dari kehidupan Daniel. Dia tiba-tiba saja mengajukan cuti dan kemudian pergi. Selama Nara pergi, Daniel benar-benar kacau. Dia lebih sering pergi minum dan juga bermain dengan para wanita malam.
Dia ingat dia begitu bahagia saat Nara kembali lagi. Dengan cepat, Daniel menemuinya meski dia harus membatalkan janji dengan ayahnya. Tapi ketika Nara kembali, Daniel malah harus menerima kenyataan bahwa wanita yang dicintainya itu sudah jatuh cinta dengan pria lain. Nara memilih pria itu dibandingkan dengannya yang sudah bersama Nara selama 5 tahun. Ketika semuanya menjadi lebih kacau, Daniel memilih mundur. Nara tidak lagi melihatnya. Perhatian wanita itu sudah tertuju pada lelaki itu. Daniel tidak mau mengakuinya, tapi untuk pertama kalinya dia kalah. Abel Safira, gadis bertubuh mungil dengan rambut sebahu yang berperawakan manis dan imut itu adalah seorang sekretaris dari seorang CEO perusahaan e-commerce terkenal. Wajah Abel tidaklah buruk, bahkan bisa dikategorikan cantik. Apalagi dengan tubuhnya yang mungil. Para lelaki mungkin akan gemas jika melihatnya. Matanya yang bulat, sempurna dengan bulu mata lentik, bibir tipis dan juga hidung mancung, membuat Abel dapat menghipnotis semua pandangan yang mengarah kepadanya. Abel sudah bekerja sebagai sekretaris Luna sejak dia magang di kantor Luna yang lama, kantor ayah Luna. Setelah Luna mendirikan perusahaan e-commerce G-Shop, Luna mengajak Abel untuk bekerja sama dengannya. Abel cekatan dan juga terampil. Kerjanya juga cepat membuat dia disayang oleh Luna. Luna adalah seorang bos yang perfeksionis. Dia juga bukanlah seorang yang ramah pada pegawainya, kecuali Abel. Abel sering dibilang cloning dari Luna karena keduanya memiliki sifat dan sikap yang mirip. Seperti perfeksionis, selalu terlihat dingin dan jutek di luar dan juga sering berkata semau mereka. Abel adalah kesayangan Luna. Karena selain kerja Abel yang menurut Luna bagus, Abel juga disayang Luna karena Abel sendirian di dunia ini. Abel adalah seorang anak yatim piatu yang sudah kehilangan orang tuanya sejak dia masih terlalu kecil. Sejak itu, dia tinggal bersama dengan tante dari pihak ibunya dan kemudian setelah lulus SMA, dia pindah untuk hidup sendirian sementara tantenya sudah meninggal dunia. Hidup Abel yang tragis itulah yang membuat Luna kasihan kepadanya dan selalu memberikan perhatian lebih pada anak itu. Abel juga ternyata belum pernah berpacaran. Seumur hidupnya yang dia pikir setiap hari adalah bagaimana dia bisa bekerja untuk mendapatkan uang. Setelah selesai kuliah dan kerja, kesibukan kerja membuatnya tidak punya waktu untuk mengenal lelaki dewasa dan menjalin kehidupan asmara. Berkali-kali dia dikenalkan dengan lelaki oleh teman-temannya, tapi selalu berakhir gagal karena kesibukan Abel yang menumpuk. Pekerjaannya terlalu menyita waktu, karena dia juga tentunya sama sibuknya dengan Luna, karena setiap saat dia harus mendampingi Luna. Semua pria itu menyerah, karena Abel yang ternyata lebih sibuk dari mereka. Beberapa hari, mereka bahkan mengira bahwa Abel adalah seorang pemain hati. Pria karena mencoba jual mahal pada mereka. Padahal kenyataannya Abel tidak dapat menghubungi mereka atau bahkan berkencan dengan mereka karena pekerjaannya. Kadang juga Abel berpikir untuk keluar dari pekerjaannya.
Tapi dia tidak tega pada Luna yang sudah begitu baik padanya. Abel tahu bahwa pengangkatan dirinya menjadi sekretaris Luna tidak mudah. Luna harus meyakinkan ayahnya untuk dapat menerima Abel sebagai sekretarisnya. Sungguh tidak etis jika Abel mengundurkan diri dari pekerjaannya, malah terasa seperti sebuah pengkhianatan.